Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Cindy Aulia. Di video kali ini saya akan membahas 10 soal pemecahan masalah teori peluang matematika. Disimak videonya ya. Kita mulai dari nomor 1. Pada soal, seorang siswa mengikuti 2 seleksi beasiswa, yaitu seleksi X dan seleksi Y. Nah, diketahui peluang seleksi X itu adalah 0,6. Nah, di sini kita tulis diketahui PX atau peluang kejadian dari X itu adalah 0,6. Kemudian peluang lolos seleksi Y adalah 0,5. Kita tulis PY sama dengan 0,5. Dan peluang lolos kedua seleksi tersebut adalah 0,3. PX irisan Y sama dengan 0,3. Kenapa irisan? Karena mahasiswa tersebut lolos di kedua seleksi gitu, di seleksi X dan di seleksi Y. Untuk pertanyaannya itu adalah yang pertama, untuk A, tentukan peluang mahasiswa tersebut lolos setidaknya pada salah satu seleksi. Nah, pada lolos salah satu ini kita gunakan PX gabungan Y. Nah, PX gabungan Y. PX gabungan Y sama dengan PX ditambah PY dikurangi dengan irisannya. Supaya apabila mahasiswa tersebut lolos di kedua seleksi tersebut tidak dihitung 2 kali. Jadi kita harus mengurangi dengan irisannya. Kemudian kita substitusikan nilai yang sudah kita tulis di bagian diketahuinya. Karena PX itu 0,6 ditambah PY itu kan 0,5 dikurangi PX irisan Y adalah 0,3. 0,6 ditambah 0,5 itu 0,11 dikurangi 0,3 adalah 0,8. Jadi peluang mahasiswa tersebut lolos di salah satunya itu adalah 0,8. Yang B itu mahasiswa tersebut lolos pada seleksi X tetapi tidak lolos pada seleksi Y. Lolos seleksi X, tidak lolos seleksi Y. Atau bisa kita tulis juga dengan PX selisih Y. Seperti ini. Sama dengan PX dikurangi dengan irisannya. PX irisan Y. Seperti ini. Karena kita hanya cari yang lolos di seleksi X-nya aja dan dia tidak lolos di seleksi Y, jadinya kita hanya menggunakan informasi peluang X dikurangi dengan irisannya supaya yang lolos di kedua X dan Y ini tidak dihitung 2 kali. Kemudian kita substitusikan lagi nilainya. PX itu kan 0,6. 0,6 dikurangi dengan irisannya 0,3. Sama dengan 0,3. Jadi mahasiswa yang lolos seleksi X dan peluang dari mahasiswa yang lolos di seleksi X dan tidak lolos di seleksi Y itu adalah 0,3. Soalnya adalah sebuah roda putar dibagi menjadi 16 bagian sama besar dan ditulis nomor 1 sampai 16. Roda diputar sebanyak 1 kali. Tentukan peluang roda berhenti pada bilangan genap. Nah, pada distribusi seragam diskret ini kita menggunakan rumus PA sama dengan
banyaknya anggota A dibagi dengan banyaknya anggota pada omega. Nah, sekarang kita cari dulu atau tulis dulu diketahui. Oke, kita mulai dari omega dulu. Omega ini sama aja dengan ruang sampel. Kalau yang A itu ruang kejadian, kemungkinan terkejadian. Ya, karena di A ini ruang kemungkinan kejadiannya itu adalah berhenti pada bilangan genap. Yang ini itu adalah A. Nah, ruang sampelnya itu adalah dibagi menjadi 16. Maka omeganya kita bisa tulis itu tadi dari himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 16. Maka banyaknya anggota pada omega itu ada 16. Untuk A, anggotanya itu anggota himpunannya itu adalah bilangan genap. Dari 1 sampai 16 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, yang terakhir 16. Banyaknya anggota pada himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita substitusikan pada rumus yang di atas. Rumus yang ini. Oke, kita tulis peluang kejadian A sama dengan banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota dari omega atau ruang sampel, yaitu 8 dibagi dengan 16. Bisa sederhanakan, sama-sama dibagi 8 kedua ruasnya, jadinya 1/2, atau dalam bentuk desimal adalah 0,5. Jadi peluang roda berhenti pada bilangan genap itu adalah 0,5. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3 mengenai binomial. Oke, perlu kita ketahui dulu bahwa jika binomial kita punya rumus umumnya adalah BM, P sama dengan kombinasi dari MK peluang pangkat K 1 dikurang P yang dikurang K. Ini rumus umumnya seperti itu ya. Oke, kita masuk pada soalnya itu adalah dalam sebuah seminar nasional terdapat 100 peserta. Kita harus diketahui. Oke, 100 peserta itu adalah N. N adalah 100 peserta. Dalam sebuah seminar nasional terdapat 100 peserta, misalkan peluang seorang peserta lahir pada tanggal 17 Agustus adalah 1/365 dan hari lahir setiap peserta saling independen. Tentukan peluang bahwa paling sedikit terdapat 2 peserta yang lahir pada tanggal 17 Agustus. Oke, tadi kita punya N, kemudian kita punya P atau peluang. Karena dari dalam 1 tahun, 17 Agustus itu hanya ada 1 hari, maka kita punya peluangnya 1/165. Kemudian untuk K ini kita tahu bahwa peluangnya itu adalah peluang paling sedikit terdapat 2 peserta. Paling sedikit 2 peserta. Jadi 2-nya itu masuk, berarti dia lebih dari sama dengan 2, karena paling sedikit 2 kan, berarti bisa 2, bisa 3, hingga 100. Atau K ini bisa kita tuliskan juga dengan 2,3, sampai 100. Oke, 2 peserta, paling sedikit 2 peserta pada tanggal 17 Agustus. Kita bisa, karena kita
yang diketahui udah punya N, P, dan K, kita bisa langsung substitusikan pada rumus umum. Ini ada penyelesaian. Berarti di sini penyelesaiannya adalah B, N-nya itu 100, peluangnya itu 1/365. Oke. Di sini K-nya itu kan bergerak, ya. Dia dari 2 sampai 100. Karena dia bergerak bisa berapa aja dengan rentang di 2 sampai 100. Jadi K-nya bisa tetap kita tulis aja. Sama dengan kombinasi C. N itu kan 100, berarti 100. K-nya kita tetap tulis K. Peluangnya kita tulis 1/360. Pangkat K 1 dikurang peluangnya 365. Pangkatnya 100 dikurang K. Sama dengan C 100 K 1/365 pangkat K dalam kurung 1 dikurang 1 pangkat 1 dikurang 1/365 itu adalah 364/365. Karena 365 dikali 1 itu 365 dikurangi 1 berarti dia 364/365. Pangkat 100 dikurangi. Oke, sampai sini jawabannya sudah betul. Ini menggunakan rumus umum. Tapi bisa juga kita menggunakan komplemennya. Karena nilai K-nya terlalu besar, bisa dari 2 sampai 100, kita bisa pakai komplemennya yang lebih kecil. Cara pakai komplemen. Oke, kalau pakai komplemen berarti kita hanya menghitung kurang dari 2-nya aja. Yaitu ada di 0 dan 1. Oke, kita tulis di sini sigma. Kan kita akan menjumlahkan 2 ya, 0 sama 1. Kalau ini kan hanya 1 aja gitu, jadi kita tidak pakai sigma, ini rumus umumnya. Sigma K sama dengan 2 sampai N, ya ini 2 sampai 100 atau bisa tulis juga sini langsung 100 ya. 2 sampai 100 B sama dengan, karena kita pakai komplemennya, jadi itu 1 dikurangi dengan sigma K-nya itu dari 0 sampai 1 BN P seperti ini. Sama dengannya agak kesini ya teman-teman. 1 dikurangi dengan ini K-nya kita isi dengan 0 dan 1. Pertama kita isi dari 0 dulu. B langsung aja ya karena nggak muat. Ini kita ganti N-nya dengan 100, P-nya dengan 1/365, tapi K-nya di sini kita ganti dengan 0 dan juga dengan 1. Berarti di sini kita langsung aja ke C SMI-nya. Oke. C N-nya itu 100, K-nya itu tadi ada 0 dengan peluangnya itu 1/365 pangkat 0. Kemudian 1 dikurang peluangnya itu adalah 364/365 pangkat 100 dikurangi 0 berarti dia 100. Oke, ini tutup kurung ditambah dengan C, kemudian M-nya kita isi 100, K-nya diisi 1, 1/365
365 pangkatnya itu K, berarti K-nya itu adalah 1. Ini ke bawah ya. Dalam kurung 364 per 365 N dikurang K. N itu kan 100, dikurang K-nya untuk yang ini itu adalah 1. Sebelumnya kenapa ini ditambah? Karena kita sigma atau dia jumlah, jadi ditambah. Sama dengan ini 1 dikurangi kombinasi dari kombinasi 0 dari 100 dikali 1 per 365 pangkat 0. Ini kan 1 ya. Angka berapapun yang pangkatnya 0 itu 1. Kemudian 364 per 365 pangkat 100 ditambah kombinasi 1 dari 100 dalam kurung 1 per 365 pangkat 1 itu 1 per 365 dikali 364 per 365 pangkat 1. Nah, ini bisa dibantu dengan kalkulator karena angkanya besar. Sebenarnya saya sudah menggunakan kalkulator untuk yang K-nya 0 di sini. Itu hasilnya ada di kisaran 0,7609. Ada dia 0,7609 sekian gitu ya. Terus ini ditambah dengan 0,2090. Yang 0,2090 itu untuk yang BNP 1. Kemudian 0,7609 itu untuk yang BNP 0. Sama dengan 1 dikurangi 0,7609 ditambah 0,2090. Itu hasilnya 0,9699 sama dengan 1 dikurangi 0,9699 adalah 0,0301. Oke, selanjutnya kita lanjut pada soal nomor 4. Soal nomor 4 ini mengenai multinomial. Sebenarnya perlu kita ketahui dulu bahwa multinomial ini memiliki bentuk umum. Bentuk umum dari multinomial ini adalah P K1 sampai Km sama dengan kombinasi K1 sampai Km dari N dikali pangkat K1 sampai PM pangkat KM. Ini adalah bentuk umum dari multinomial. Kemudian kita masuk pada soal. Pada soalnya adalah sebanyak 9 wisatawan memasuki area parkir yang memiliki 3 zona parkir, yaitu ada A, B, dan C. Setiap wisatawan memilih zona parkir secara acak dan independen dengan peluang yang sama untuk setiap zona. Pertanyaannya, tentukan peluang bahwa masing-masing zona parkir ditempati oleh 3 wisatawan. Data itu diketahui N-nya ini adalah jumlah wisatawan. Pada soal itu adalah sebanyak 9 wisatawan. Jadi N-nya itu adalah 9. Kemudian untuk P, pada multinomial untuk menentukan P ini adalah 1 per M. Di mana M-nya ini adalah pada soal itu ada 3. 3 itu dari mana? Ada 3 zona. 3 zona parkir. Oke. Ada A, ada B, dan ada C. Oke. Pada setiap zona itu diisi oleh 3 wisatawan. Oke. Masing-masing zona parkir ini kita lambangkan dengan K1,
K2, dan K3. Karena dia ada 3, maka M-nya adalah 3. Oke, jadi peluangnya adalah P sama dengan 1/3. Oke, kita kembali pada zona parkir ya, 3 zona parkir. Ada A, B, C. Oke, K1 ini adalah 3, yang dimana pada zona parkir A itu ada 3 wisatawan. Oke, yang selanjutnya K2 itu sama 3, karena pada zona parkir B ada 3 wisatawan. Kemudian untuk K3 itu ada 3 juga. Ada di zona parkir C ada 3 wisatawan. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita masukkan pada rumus. P K1 sampai KM dengan C. Di sininya kita ganti dengan K1, K2, K3. Karena K1 sampai KM kan, kita ada K1, K2, K3. C, pangkat M-nya kita isi dengan 9. Kemudian K1 sampai KM ya. K1 sampai K3-nya bisa kita langsung isi angka M ini. Nilai dari K1-nya. K1-nya kan 3, K2 3, K3 3. Berarti di sini kita bisa isi 3, 3, 3. Maaf. P-nya langsung kita isi dengan nilai peluangnya. Nilai peluangnya itu adalah 1/3 pangkat K1. Maaf, di sini K1. Oke, pangkat K1. K1 di sini nilainya adalah 3. Berarti 1/3 pangkat 3. Oke, untuk PM itu berarti peluang ke, maaf ya, di sini KM maksudnya. Oke, PKM ini P1 PM. Oke, ini peluang yang pertama sampai peluang M. Oke, tadi kan di soal diketahui bahwa peluang semua zona parkir itu sama kan peluangnya. Berarti kalau misalkan yang P1 itu 1/3, berarti P2 juga 1/3. Pangkat K2, K2-nya itu 3. Yang terakhir ada P3, 1/3 juga, pangkat 3. Nah, ini nilainya, kombinasinya bisa kita jabarkan. 9 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial. Jadi nilai 3-nya ini bukan 3 dikali 3 dikali 3 kemudian difaktorialkan, tapi setiap K itu difaktorialkan. Jadi K1 faktorial, K2 faktorial, KM faktorial. Jadi 3 faktorial, 3 faktorial, 3 faktorial. Dalam kurung 1/3, ini kan 1/3-nya sama. Berarti pangkatnya tinggal kita jumlah. 1/3 pangkat 9. 3 tambah 3, 6 tambah 3, 9. Oke, kemudian 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Ya, sebetulnya sampai sini juga sudah betul, tapi kita coba hitung hasil akhirnya. Per 3 faktorial itu 3 dikali 2 dikali 1, yaitu 6. 6 kali 6 kali 6. Di sini berarti bisa kita coret, ini kita coret sisa 2, ini kita coret sisa 3. Kemudian sisanya di sini 1 per. Nah, 3 pangkat 9 ini nilainya adalah 19.683. Oke. 5 kali 4 kali 5 kali 4 20. 20 dikali 6 120. 120. Oke, ini 9 kali 8 kali 7
kali 5 kali 4 kali 2 kali 3 itu 60, 4, 80. 1 per 19, 6, 8, 3. Kisaran 3,0727. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada soal kelima. Soal kelima ini mengenai distribusi Poisson. Ya, untuk soalnya, sebelumnya kita tulis dulu rumus umumnya. Rumus umumnya adalah Poisson lambda K sama dengan lambda pangkat K per K faktorial dikali E pangkat min 1. Ini untuk rumus umum. Oke, kita lanjut pada soal. Sebuah pusat layanan pelanggan menerima rata-rata 9 panggilan telepon setiap menit. Pertanyaannya adalah tentukan peluang bahwa dalam 1 menit terdapat tepat 8 panggilan masuk dan kurang dari 5 panggilan masuk. Oke, kita tulis dulu diketahui di sini. Tadi diketahui bahwa pusat layanan menerima rata-rata 9 panggilan telepon per menit, di mana 9 itu sebagai lambda, ya, atau dia lajunya, sama dengan 9. Kemudian untuk yang A, ini K-nya sama dengan soalnya tadi itu tepat terdapat 8 panggilan masuk, berarti dia K-nya adalah 8. Kita masukkan ke dalam rumus. Untuk yang A, Poisson 9 dalam kurung ya 8 sama dengan lambda kita ganti 9, berarti 9 pangkat 8 per 8 faktorial dikali pangkat negatif 9. Ya, sampai sini sudah betul. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 6 mengenai materi hipergeometri. Pada soal nomor 6 atau hipergeometri ini memiliki bentuk umum, yaitu H besar, M besar, M besar, M kecil, M sama dengan kombinasi M besar, M kecil, kombinasi N besar dikurang M besar, N kecil dikurang M kecil, per kombinasi M besar, M kecil. Ini merupakan bentuk umumnya. Oke, untuk soalnya, di sebuah perpustakaan terdapat 300 buku. Petugas memberi label khusus pada 30 buku dan mengembalikannya perak. Beberapa hari kemudian dipilih secara acak 25 buku dari perpustakaan tersebut. Nah, pertanyaannya, tentukan peluang bahwa tepat 2 buku berlabel khusus terpilih. Ya, sekarang kita tulis dulu diketahui. Pada soal kita tahu nilai N besarnya, yaitu 300. N besar ini adalah sebagai sampel keseluruhan. Oke, kemudian untuk M besar itu yang tadi, yang buku yang diberi label, yaitu sebanyak 30 buku. Atau M besar ini bisa kita artikan juga sebagai yang diamati, objek yang diamati. Kemudian untuk M kecil, itu adalah berapa buku yang dipilih secara acak. Itu ada 25 buku. Atau bisa dibilang juga sebagai sampel yang dipilih. Kemudian yang ditanya adalah peluang bahwa tepat ada 2 buku berlabel khusus yang terpilih. Nah, 2 ini itu sebagai M kecil. Oke, sekarang kita sudah punya semua.
Nah, M ini adalah objek yang diamati. Sekarang kita substitusikan apa yang sudah kita ketahui ke dalam rumus umumnya. Oke, berarti di sini kita punya penyelesaian. Ada H besar. Oke, M besarnya kita ganti dengan 300. M besarnya itu 30. M kecilnya 20. Sama dengan kombinasi M besarnya itu 30, M kecilnya 2. C-nya yang kedua ini N besar dikurang M besar. N besarnya 300 dikurangi 30 berarti 270. Kemudian M kecil dikurang M kecil. M kecilnya 25, M kecilnya 2 berarti 25 dikurangi 2 hasilnya 23. Per C, N besarnya 300 dan N kecilnya adalah 25. Oke, sampai sini jawabannya pun sudah benar, tapi jika ingin lebih rinci lagi, itu bisa yang kombinasi 32, jadi 30 faktorial per jawabannya kalau mau sampai sini juga sudah betul. Nah, kita lihat apakah jawaban kita betul atau enggak itu dari sini. Ini sedikit hack. Yang atas, jumlah yang atas itu sama dengan yang bawah. Saya gimana maksudnya ini 270 ditambah 30 itu kan 300. Di sini 300, berarti dia sudah betul. Nah, ini 23 ditambah 2. 23 tambah 2 kan 25. Di bawahnya 25. Berarti dia sudah betul. Jadi jawabannya bisa sampai seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal ke-7, yaitu mengenai distribusi geometri. Yaitu GP K sama dengan P dikali 1 dikurang P pangkat K-1. Kita ke bentuk soalnya. Soalnya itu adalah seorang pencari harta karun membuka peti-peti secara berurutan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, peluang sebuah peti kunci emas peluang sebuah peti berisi kunci emas adalah 0,3. Nah, berapa peluang bahwa ia membuka 4 peti yang tidak berisi kunci emas sebelum menemukan peti pertama yang berisi kunci emas? Oke, kita tulis di sini diketahui itu ada pada peluang. Oke, peluangnya itu adalah 0,3. Nah, pertanyaannya, berapa peluang bahwa ia membuka 4 peti yang tidak berisi kunci emas sebelum menemukan peti pertama yang berisi kunci emas? Dia buka 4 kotak. Oke. Ini kotak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, peluang ia membuka 4 peti yang tidak berisi kunci emas. Berarti di sini 0, 0, 0, 0 nilainya peluangnya. Karena dia kuncinya bukan emas. Kan yang kita cari adalah yang berisi kunci emas. Kemudian setelah 4 kali gagal, dia menemukan kunci emas pertama di percobaan atau di kotak ke-5. Maka di sini 1. Jadi dari 1 sampai 4 ini adalah gagal. Untuk yang kelima ini adalah sukses. Sesuai dengan pengertian dari distribusi geometri, yaitu banyaknya kegagalan sebelum sukses pertama. Jadi banyak gagal sebelum sukses pertama. Jadi sebelumnya itu gagal, setelah itu sukses di percobaan yang ke-5. Oke, sekarang kita masukkan pada bentuk umumnya.
0,3. Nah, berarti K-nya itu berapa? K-nya ini adalah semua jumlah percobaan yang digunakan. Nah, karena kita menggunakan 5 kali percobaan dengan 4 gagal dan 1 sukses, jadi percobaan yang dipilih itu banyaknya gagal sebelum sukses pertamanya. Nah, kita menggunakan 5 percobaan. Jadi nilai K-nya di sini adalah 5. Sama dengan P, peluang itu kan 0,3 dikali dengan 1 dikurangi P, berarti 0,1 dikurangi 0,3. Pangkat K dikurang 1, berarti 5 dikurang 1. 0,3 dikali 1 dikurang 0,3, 0,7. Pangkat 4. Selanjutnya kita hitung 0,3, 0,7 pangkat 4 itu ada di 0,2401. Ini kemudian dikali hasilnya itu ada di 0,07203. Atau jawabannya langsung hanya sampai sini saja juga sudah betul. Ini adalah distribusi geometri. Itu banyaknya kegagalan sebelum sukses yang pertama. Oke, selanjutnya kita akan membahas pada soal yang ke-8 mengenai distribusi binomial negatif. Pada distribusi binomial negatif itu ada bentuk umum, yaitu PAM0 dengan PAM1. PAM0 ini bentuknya C kombinasi 2N min M-1 dengan N min M peluang N min M 1 dikurang P M. Kalau yang AM1 itu 2 pangkat N min M1, N min M. Bedanya di sini. Kalau yang AM1, peluangnya itu pangkatnya N. Yang ini 1 min P itu pangkatnya N min M. Bedanya di sini. Kalau PAM0 itu yang dianggap kemungkinan yang gagal, untuk yang PAM1 itu yang berhasil atau yang sukses. Oke, pada soal terdapat 2 mesin penjual minuman, yaitu mesin A dan B, dengan masing-masing berisi 6 kaleng minuman. Pada setiap percobaan, salah satu mesin dipilih secara acak. Nah, peluang memilih mesin B adalah 3/4. Percobaan dilakukan berulang kali. Kita tulis dulu. Diketahui P-nya adalah 3/4. Berarti 1 min P-nya adalah 1 dikurang 3/4. Dengan 4 kali 1, 4 dikurangi 3, 1. 1/4. Nah, percobaan dilakukan berulang kali. Tentukan peluang bahwa ini yang A, kayak pengambilan bola terakhir atau bola ke-6 berasal dari mesin A. Sisa 4 di B. Kita tulis dulu di sini ada kotak A, ada kotak B. Nah, di sini. Di setiap kotak ini ada 5. Karena peluangnya ini adanya di B, maka yang B, kotak yang B kita anggap sebagai kotak yang sukses. Jadi kotak yang A yang gagal.
Maka dari itu, yang B ini kita misalkan dia PAMI atau sesuai dengan dia PAMI. PAM1 maaf, tapi kita tulis di sini PAMB. Berarti yang di sini PAM A atau PAM 0. Yang di sini bola ke-6 di mesin diambil dari mesin A, sisa 4 di mesin B. Karena A ini AM 0, sisa 4 di B atau AMB, AM1, maka kita menggunakan rumus yang P AM A. Karena bola terakhirnya di U0 yang gagal. Sisanya ada di B atau AM1 yang sukses. Berarti kita pakai yang atas dulu yang AM0, tapi kita ganti 0-nya sebagai A karena kita punya kotak A dan kotak B. Sama dengan C 2. Oh, kita tulis dulu NM-nya. Di sini N itu adalah banyak bolanya. Tadi bolanya kan ada 6. Kemudian untuk M kecilnya ini adalah sisanya. Dia ada sisa 4 kan, berarti sini tulis 4. Oke, setelah itu kita bisa substitusikan ke rumus. P AM A sama dengan C 2 pangkat N 2 kali N itu 2 dikali 6 dikurangi 4 dikurangi 1. Kemudian N yang bawah N dikurang M berarti 6 dikurang 4. Peluangnya kita isi di sini 3 per 4 pangkat N dikurang M berarti 6 dikurang 4. Tadi 1 dikurang P itu kan 1 per 4. Berarti 1 per 4 pangkat N. Ini adalah 6. Kita bisa tulis juga, sederhanakan. 2 kali 6, 12. 12 dikurang 4 itu 8. 8 dikurang 1, 7. 6 dikurang 4 itu 2. Kemudian 3 per 4 pangkat 2. 1 per 4 pangkat 6. 7 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial dikali 3 per 4 pangkat 2, atau bisa juga ditulis 3, samain aja 3 per 4 pangkat 2. Di sini juga 1 per 4 pangkat 6. Nanti ini tinggal 3 dipangkatkan 2, 4 dipangkatkan 2, 1 dipangkatkan 6, 4 dipangkatkan 6. Untuk PAMA kita menemukan jawaban yang seperti ini. Soalnya waktu yang dibutuhkan sebuah mesin fotokopi untuk menyelesaikan satu pekerjaan mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter 0,2 atau disimbolkan dengan lambda 0,2. Itu sebagai lajunya ya. Tadi kecepatannya itu dengan 0,2. Nah, tentukan peluang bahwa waktu penyelesaiannya itu ada 3. Yang A kurang dari 3 menit. Itu L lambda dalam kurung A, B sama dengan integral B lambda pangkat min lambda X dx. Seperti ini. Kemudian tadi yang A itu kurang dari 3. Kita masukkan ke dalam bentuk umumnya, yaitu E 0,2 kurang dari 3, berarti dari 0 sampai 3. Sama dengan integral dari 0 sampai 3, 0,2 min 0,2 X.
sama dengan 0 sampai 3. Kemudian di sini ada min E into X sama dengan integral dari min E pangkat punya kita punya di sini kita ubah lagi ke dalam bentuk ini. Karena di sini kita misalkan U-nya itu sebagai lambda X. Oke, berarti du per dx sama dengan lambda. Du-nya sama dengan lambda dx. Ini berarti du ya, maaf. Oke, berarti di sini min lambda x dari 0 sampai 3. Jadi di sini min E lambda-nya itu 0,2 berarti negatif 0,2 X-nya 3 ditambah itu kan harusnya ini dikurang, tapi karena dia negatif E, karena negatif bertemu dengan negatif itu positif, jadinya ini ditambah E pangkat min 0,2 dikali dengan batas bawahnya itu 0 sama dengan min E min 0,2 dikali 3 adalah 0,6 ditambah E min 0,2 dikali 0 itu kan 0 kan, kemudian pakai min 0. Jadi sini sisa min E min 0,6 ditambah E pangkat 0 itu artinya 1. Nah, supaya penulisannya lebih rapi, kita tukar bagian E dengan 1. Satunya kita tulis lebih dulu. 1 dikurang E pangkat min 0,6. Hasil akhirnya seperti ini. Atau bisa kita tulis juga secara singkat sebagai E 0,2 batasnya dari 0 sampai 3. Oh, contoh. E 0,2 0 sampai 3 sama dengan yang ini, berarti yang ini kita tulis karena yang ininya yang ini. Oke, karena yang ini positif, kita tulis ini di depan. Berarti E pangkat lambda di sininya sebagai ini kan A, ini B kan, berarti ini A, ini B. Berarti pangkat A dikurangi dengan E pangkat lambda dikalikan dengan B. Ya, atau secara singkat bisa kita tulis seperti ini. Nanti hasilnya akan sama. 1 dikurang E pangkat negatif 0,6. B itu antara 2 dan 5. Oke, di sini kita pakai sama rumusnya yang ini. Ada di E lambda 0,2. Di sininya A-nya kita isi 2, B-nya isi 5. Sama dengan integral dari 2, 5. Lambdanya 0,2 E min 0,2 pangkat X dx. Sama dengan integral 25 min E pangkat min U du. Ini sama ya seperti yang tadi, sama dengan min E pangkat min lambda dikali X, berarti langsung aja 0,2 dikali X dari 2 sampai 5. Jadi di sini pengujiannya sama seperti tadi, E min 0,2 dikali 5 ditambah, karena sama ya harusnya dikurang, tapi karena dia negatif jadi ditambah E pangkat min 0,2 dikali 2 sama dengan min E 0,2 dikali 5 kan 1, jadi sini min 1 ditambah E min 0,2 dikali 2 adalah 0,6.
4. Sama dengan yang ini kita tulis di depan, E pangkat min 0,4 dikurang E pangkat min 1. Untuk yang ini, rumus yang lebih pendeknya itu sama seperti yang ini. Yang ininya tinggal diganti dengan ini E, ini lambda, ini A, B. Oke, selanjutnya kita membahas soal nomor terakhir, yaitu nomor 10 mengenai seragam distribusi seragam kontinu. Oke, pada distribusi seragam kontinu ini kita menggunakan integral juga ya. Untuk soalnya adalah waktu tunggu sebuah bus kota diasumsikan berdistribusi seragam pada interval 5,25 menit. Kemudian ditanyanya berapa peluang bahwa bus datang antara 8 menit hingga 14 menit setelah penumpang tiba di halte. Peluang dari 8 sampai 14 menit. Oke, pada penyelesaiannya kita perlu mengetahui dulu nilai dari Px. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kita pakai 1 per beta dikurangi alfa untuk menghitungnya. Kemudian yang kedua adalah kita yang pertama dulu. Oke, nilai beta dan alfanya itu yang mana? Yang interval 5,25, yaitu sebuah bis diasumsikan berdistribusi 5,25 waktu tunggunya. Nah, itu yang waktu tunggu. Berarti yang ini adalah alfa, yang 25 adalah beta. Jadinya 1 per 25 dikurangi 5. Sama dengan 1 per 20. Untuk X, anggota dari 5 dan 20, 5 sampai 25. Kemudian untuk X-nya bukan anggota dari 5 dan 25-nya berapa? Berarti dia 0. Oke, setelah ini kita bisa menjawab soalnya. Yaitu peluang dari X-nya lebih besar sama dengan 8 kurang dari sama dengan 14. Kita integralkan batas bawah dengan batas atas. Batas bawahnya itu kan A. Batas atasnya itu B. Itu tuh pakai yang mana? Pakai yang ini. Interval 8,14. 8-nya itu A, 14-nya itu B. Jadi di sini 8, di sini 14. Kita isi di sini dengan nilai yang ini. Berarti 1 per 20 dx. 1 per 20 bisa kita pindahin ke depan. Jadi 1 per 20 interval dari 8, 14 dx. Ini kan x kan? Berarti 1 per 20, 14, 8, di sini x. Sama dengan berarti di sini 1 per 20 X, batas bawahnya itu adalah 8 sampai 14. 1 per 20 dikali 14 dikurangi dengan 1 per 20 dikali dengan 8. Atau 14 per 20 dikurangi 8 per 20. 14 dikurangi 8 itu hasilnya 6. 6 per 20. Atau sama dengan kalau dalam bentuk desimal yaitu 0,3. Jadi peluang bis itu datang di antara 8 sampai 14 menit adalah 6 per 20 atau 0,3. Jadi pada soal distribusi seragam kita harus menentukan dulu nilai dari Px. Karena ada dua kemungkinan ketika dia merupakan anggota dari intervalnya, interval alfa dengan beta, dan bukan anggota dari interval alfa dengan beta. Ketika
dia termasuk dalam interval alfa, beta, maka kita mencari nilainya dengan 1 per beta dikurangi alfa. Dan ketika dia bukan anggotanya, maka dia 0, karena di luar dari interval yang sudah ditentukan. Kemudian kita cari menggunakan integral, dan hasilnya dapat di 0,3.